film dibuka dengan sejarah sabu-sabu yang merupakan jenis narkoba yang dibuat ketika Perang Pasifik. Negara Jepang menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan militer agar para pasukannya berani bertempur. Bahkan barang ini digunakan agar pilot kamikaze tak merasa takut saat mengorbankan diri. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, para pengguna sebelumnya selalu merasa ketagihan hingga pemerintah Jepang melarang peredaran sabu-sabu. Para pengedar terpaksa beralih ke kota Busan, Korea Selatan. Sejak saat itu, ada satu orang yang mendapat julukan Raja Narkoba dan inilah kisahnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1972 di Busan. Lee Do-sam, seorang pandai emas yang bertemu dengan pemimpin mafia bernama Salman. Mereka pergi ke kapal dan Do-sam mulai mengecek keaslian emas dari para orang Jepang. Do-sam mengabari kalau emasnya asli namun arlojinya palsu. Tiba-tiba karena ketakutan, Do-sam segera melompat ke tengah laut. Namun ternyata polisi yang menggebrek mereka adalah kenalan Salman. Mereka sengaja berakting agar tidak perlu membayar pada orang Jepang. Salman merayakan keberhasilan mereka dengan makan bersama dengan Do-sam. Dari percakapan mereka, Do-sam ternyata memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk belajar dan berbisnis barang mahal. Do-sam tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di rumah yang kecil. Meski begitu, mereka hidup bahagia. Suatu hari, Do-sam mendapat kabar bahwa sepupunya Do-hwan dihajar oleh geng pelabuhan. Do-sam mendatangi Do-hwan dan langsung menghajarnya. Do-sam meminta maaf dan berjanji akan membayar semua urusan sepupunya. Namun, seseorang bernama Pak Pong datang. Dia menuangkan minuman alkohol dan mencampurnya dengan air pancurannya. Kemudian besoknya, Do-sam mengantar sepupunya ke rumah sakit untuk periksa. Namun, tanpa sengaja, Do-sam bertemu kembali dengan Yanto, orang yang mengenalkannya kepada Salman. Yanto meminta bantuan Do-sam untuk menyelundupkan sabu-sabu ke Jepang karena orang yang bisa mengirimkannya sedang dirawat akibat kebanyakan makan mie. Kayak saya dulu pas waktu masih ngekos. Do-sam pergi menemui orang tersebut yang ternyata seorang anggota Yakuza Jepang. Awalnya, Do-sam menolak karena tidak mau berurusan dengan Yakuza. Namun, karena diiming-imingi bayaran mahal, Do-sam pun langsung tancap gas. Singkat cerita, Do-sam dan sepupunya pergi ke Osaka, Jepang untuk mengantarkan sabu-sabu yang diselundupkan di dalam perut ikan. Para Yakuza langsung mengambil barang dari dalam perut ikan dan tiba-tiba pimpinan yang bisa kita panggil Kyowo, mereka datang dan ternyata merupakan orang Korea. Do-sam mengajak Kyowo untuk makan malam dan mereka terlibat obrolan tentang sabu-sabu. Do-sam dan Kyowo sepakat untuk membuat pabrik di Busan, tapi dengan syarat peraciknya harus profesor baik, peracik sabu-sabu terbaik. Do-sam dipanggil untuk bertemu dengan Salman, namun ternyata Do-sam dijebak dan ditangkap oleh KCIA. Ketika